mereka yang nggak punya modal bisa menangin raffle. Jadi mereka nggak kuat untuk nge-keep sneakernya dengan harga tinggi, jadinya jual dengan nilai yang rendah, cenderung di bawah market seharusnya. Apa kabar guys? Balik lagi di channel Invest Sneaker. Sebelum lanjut, boleh diklik tombol subscribe-nya dulu. Thank you. Berbicara tentang aftermarket atau harga resale sneaker, saat ini di Indonesia cenderung di bawah market luar. Kalau kita cek, ada perisan dari sneaker-sneaker yang sebelumnya, contohnya kolaborasinya Sean Wotherspoon dengan Atmos dan Asics. Ada juga Air Jordan 1 Tie-Dye, Smoke Gray, dan yang terbaru itu Go Japan. Selain itu untuk Yeezy Boost ada juga yang Zebra itu restock. Kalau kita cek, misalkan untuk Yeezy Boost yang Zebra itu di market luar sebenarnya harus masih tinggi ya. Jadi sekitar 5,8 jutaan, dan di Indonesia ini bisa kalian dapetin dengan hampir harga retail. Nah, kalau kita cek bikin store ini golden size itu cuma 3,8 atau sekitar, malah ada yang 3,6 nih. Nah, lumayan ya. Jadi di luar itu marketnya masih 5 jutaan, sedangkan di Indonesia cuma 3,6, 3,8. Nah, untuk Air Jordan yang tie-dye bahkan waktu awal rilis itu cuma 3,2, 3,3 itu untuk golden size. Sedangkan di market luar itu bisa hampir 4 jutaan. Yang paling parah, Sean Wotherspoon di luar itu hampir 8 jutaan atau senilai 560 dolar. Dan di Indonesia kalian bisa dapetin sekarang cuma 5,4 juta. Itu size 8,5. Kalau kalian cek di Kin Store, size 8,5 cuma 5,4 juta. Jadi bedanya jauh ya. 5,4, 8 jutaan tuh hampir 3 juta berarti. Gila banget ya, berarti harganya ini jauh banget di bawah market luar. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa faktor yang menurut Invest Sneaker mempengaruhi daya beli atau demand dari sneaker-sneaker ini. Yang pertama, kita tahu bahwa di seluruh dunia saat ini sedang terjadi musibah. Jadi pandemi ini secara langsung atau tidak langsung itu berpengaruh terhadap demand atau daya beli masyarakat, khususnya sneaker ya. Jadi mungkin sneakerhead saat ini berpikir 2 kali untuk membeli sneaker. Bukan sneaker dengan harga retail, tapi daya beli untuk sneaker dengan harga resale itu demand sekarang sedang turun. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang nih lagi banyak yang main sepedaan. Jadi asumsi gue aja, mungkin orang-orang atau sneakerhead yang tadinya nabung buat beli sneaker, sekarang nabungnya buat beli sepeda. Gitu. Yang ketiga, kalau kalian biasanya ikut raffle, dulu kita harus antri di depan toko untuk ikutan raffle. Jadi kita antri dari malam, bisa jadi begadang sampai pagi, terus raffle-nya dimulai pas jam 9, jam 10, itu di depan tokonya kita harus datang. Saat ini untuk raffle new normal hanya biasanya online dan siapa aja bisa ngikutin raffle-nya. Jadi distribusi pemenang dari raffle itu yang tadinya mungkin adanya di kota-kota besar, contohnya Jakarta atau Bandung, Surabaya, sekarang di seluruh Indonesia itu bisa menang raffle. Jadi mungkin asumsi gue yang biasanya dipegang oleh golongan dengan ekonomi kelas A, sekarang kelas C juga mungkin bisa dapat. Jadi bisa menang. Mungkin yang mereka yang nggak punya modal bisa menangin raffle. Jadi mereka nggak kuat untuk nge-keep sneakernya dengan harga tinggi, jadinya jual dengan nilai yang rendah, cenderung di bawah market seharusnya. Kayak gitu. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap daya beli dari sneaker. Menurut Invest Sneaker, mungkin saat ini adalah waktu yang cukup baik kalau kalian ingin berinvestasi dengan sneaker. Mumpung market lagi down, kalau kalian punya modal, investasi sneaker tidak harus selalu dapetin sneaker dengan harga retail. Tapi kalau kalian tahu tentang sneaker yang memiliki value, contohnya untuk Air Jordan 1, khusus untuk original colorway itu value-nya semakin lama akan semakin tinggi karena mereka banyak dicari sneakerhead di mana-mana ya. Jadi contohnya gue kemarin beli satin black toe, itu harga marketnya sekarang sekitar 8 jutaan, tapi gue PO di Kin Supply dengan harga yang lebih terjangkau,
Jadi mungkin kalau gue keep selama 1 tahun atau lebih, itu akan semakin tinggi lagi value-nya. Sebagai conclusion, saat ini di Indonesia, daya beli atau demand dari sneaker memang sedang menurun. Dan perbedaan harga market lokal dan market luar yang lumayan tinggi. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi hikmah buat kalian yang ingin berinvestasi dengan sneaker. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih membaik dan kondisi mudah-mudahan bisa normal kembali. Oke, gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue berterima kasih banget kalau kalian subscribe Invest Sneaker. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih improve lagi dan bisa konsisten untuk produksi video-video selanjutnya. Oke, thank you for watching. I'll see you in the next video.